وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكفي مزيده كما ينبغي لجلاله وعظيم سلطانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Akhwatul iman, baru saja kita melaksanakan satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat subuh berjamaah, di mana di dalam sholat subuh barusan imam kita jazahullahu khairan memperdengarkan kepada kita di dalam sholat ini firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang menggambarkan sepenggalan kisah kehidupan seorang Nabi Allah Azza wa Jalla, tepatnya adalah Nabi Isa alaihissalam. Ayat yang dibacakan oleh imam kita yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, falamma ahassa Isa minhumul kufr. Nabi Isa alaihissalam salah seorang dari Rasulullah Subhanahu wa ta'ala mengemban dan menyampaikan risalah Allah kepada umat manusia. Lika-liku perjalanan dakwah penuh dengan tantangan dan cobaan dilalui oleh orang-orang yang mengemban amanah dakwah, dan terutama adalah para nabi dan rasul. Lalu siapapun yang mengikuti jejak rasul yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah utus untuk mengemban amanah dakwah ini, siapapun selain nabi dan rasul, ketika mereka berjalan di sana, maka dia akan mengalami apa yang dialami oleh para nabi dan rasul. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ini yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Falamma ahassa Isa, tatkala Nabi Isa alaihi salam ahassa. Ahassa di dalam bahasa Arab itu berarti sesuatu yang terasa. Apa yang terasa oleh Nabi Isa alaihissalam? Minhum, dia merasa di antara orang-orang yang berhadapan dengan Nabi Isa alaihissalam, terasa oleh Nabi Isa ada arah untuk mereka al-kufra. Mereka berbalik kepada kekufuran. Mereka akan mengingkari. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Apa yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, di dalam ayat yang ada di hadapan kita ini, ketika Nabi Isa merasa bahwasanya orang-orang yang beliau dakwahi akan mengingkari dan menentang Nabi Isa alaihissalam dan kembali kepada karakter dasar kehidupan seorang manusia yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala punya sisi lemah, mengalami rasa sakit
mengalami rasa di mana dia butuh kepada orang-orang yang akan mengulurkan tangannya untuk mengangkat dia kembali ketika dia tergelincir dan terjerembab. Nah, kaum muslimin ini dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, dalam perjalanan apa yang dilalui oleh Nabi Isa alaihi salam berhadapan dengan kaum-kaum yang beliau dakwahi, berbagai ujian dan cobaan beliau hadapi, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala bekal kepada Nabi Isa alaihi salam dengan beliau memiliki mukjizat. Dengan beliau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan yang dimiliki oleh para nabi yang dinamakan dengan mukjizat. Tapi kemudian mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala bekali yang sesungguhnya adalah untuk menyokong, mendukung apa yang dijalankan oleh Nabi Isa di dalam menyampaikan risalah Allah. Ternyata itu menjadi celah bagi orang-orang untuk berbuat kekufuran. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Kita tahu bagaimana Nabi Isa terlahir. Di ujung daripada ayat yang dibacakan oleh imam kita, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah bahwasanya penciptaan Isa alaihi salam, bahwasanya Isa alaihi salam itu hampir sama seperti Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam. Ketika Allah tabaraka wa taala berfirman, inna mathala Isa indallah kamathali Adam. Apa yang dialami oleh Nabi Isa alaihissalam ketika Allah ciptakan itu persis sama seperti ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam? Khalaqahu min turabin, di mana Allah Subhanahu wa taala ciptakan Nabi Adam dari tanah, thumma qala lahu kun fayakun. Lalu Allah Subhanahu wa taala katakan setelah Allah ciptakan, dasar penciptaan Nabi Adam min turab, dari tanah, lalu kemudian Allah berfirman kun fayakun. Jadilah, kata Allah, maka jadilah. Maka seperti itu pula penciptaan Nabi Isa. Ketika Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh ke rahimnya Maryam, thumma qala lahu kun fayakun. Tidak ada bedanya. Jadi apa alasan orang-orang yang kemudian berlebih-lebihan di dalam mengatakan bahwasanya Isa alaihissalam adalah anak Allah? Dan ini adalah sesuatu perkataan yang sangat besar, yang sangat berat. Anda'u lirrahmani walada. Ketika mereka mendakwakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Ringan bagi mereka mengucapkan kata-kata ini, tapi tahukah mereka takadu samawati yatafattarna minhu wa tashaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda. Ini perkataan yang berat ketika orang-orang mengatakan Allah punya anak. Dan kalau seandainya mereka mengatakan dengan keanehan dalam penciptaan dan lahirnya Nabi Isa alaihissalam ini, kenapa mereka mengatakan Isa anak Allah sementara mereka tidak mengatakan Adam anak Allah? Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan mathalu Isa indallah kamathali Adam. Maka di sini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, alasan mereka itu tidak ilmiah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam, Allah ciptakan dari tanah. Lalu Allah katakan kun fayakun. Maka begitu juga Nabi Isa alaihissalam, Allah tiupkan ruh ke rahimnya Maryam. Lalu Allah Subhanahu wa taala katakan kun fayakun. Kalau memang keanehan ini yang menyebabkan dan menuntun mereka untuk mengatakan bahwasanya Isa alaihissalam adalah anak Allah,
Perkataan ini adalah perkataan yang berat. Takadu samawatu yatafattarna minhu. Hampir saja mendengarkan ucapan ketika dikatakan si fulan anak Allah. Ketika mereka mengatakan Allah memiliki anak, hampir saja. Takadu samawat, bukan hanya satu lapis langit, tapi 7 lapis langit. Takadu samawatu yatafattarna minhu. Hampir saja langit-langit itu terperanjat. Wa tanshaqqul ard, mendengarkan ucapan yang besar ini, yang berat ini, anda'u lirrahmani walada. Ketika seseorang mengatakan Allah memiliki anak, bisa saja bumi ini nyaris ketika mendengarkan ucapan itu bumi ini merekah. Wa takhirrul jibalu hadda. Dan ketika mendengarkan itu, ya, bisa jadi gunung-gunung akan takhir, akan runtuh. Dan hancur gunung-gunung tersebut ketika mendengarkan kata-kata itu. Anda'u lirrahmani walada. Apa yang menyebabkannya? Anda'u lirrahmani walada. Hati-hati kita ikhwatul iman. Beberapa waktu ke depannya, ini momen di mana orang akan banyak mengucapkan itu. Dan ketika kata-kata itu diucapkan, Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkan takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Mereka menyuarakan, merayakan kelahiran anaknya Tuhan yang terbantah oleh Al-Quran sebenarnya ikhwatal iman. Khususnya seperti apa yang Allah Subhanahu wa taala uraikan di dalam surat Maryam. Nah, intinya ketika mereka melihat keanehan dalam kelahiran Isa alaihissalam, itu sudah membuat mereka melakukan sebuah langkah kekufuran. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Nabi Isa alaihissalam. Seperti yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yubri'ul akmaha wal abras. Di mana ketika itu berjangkit satu penyakit, yaitu baras, penyakit kulit. Yang mereka sudah angkat tangan untuk mencari obatnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan kebesaran Allah Jalla Jalaluh, Allah berikan mukjizat kepada Nabi Isa. Maka Nabi Isa dapat menyembuhkan orang yang memiliki penyakit abras tadi. Bahkan dapat menyembuhkan orang yang akmah, orang yang buta bawaan. Ini mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dengan Nabi Isa alaihissalam mengusap badan orang yang kena abras, kena penyakit kulit tersebut, maka dia sehat. Nabi Isa alaihissalam mengusap mata orang yang buta, kemudian dia bisa melihat kembali. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berikan kemukjizatan yang lain yang lebih dahsyat, di mana Nabi Isa alaihissalam pernah menghidupkan orang yang sudah mati. Berbagai mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Isa. Makanya ikhwatal iman, apa yang dilakukan oleh Nabi Isa dengan Nabi Isa hanya mengusap. Nabi Isa alaihissalam mengusap. Dalam bahasa Arab disebut masaha. Makanya Nabi Isa alaihissalam digelari disebut dengan Al-Masih. Nah, ikhwatal iman, ini penyebab kenapa Nabi Isa digelari Al-Masih, karena beliau mukjizatnya itu mengobati orang yang sakit, ya, orang yang buta, orang yang abras, yaitu dengan mengusapnya. Makanya dinamakan beliau Al-Masih. Pertanyaannya, ada apa kemudian Dajjal juga dinamakan dengan Al-Masih? Ada yang tahu?
Kalau Nabi Isa karena dia mengusap yang buta, yang abras, maka beliau dinamakan dengan Al-Masih. Allahumma inni a'udzubika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masih. Ada apa dengan Al-Masih Ad-Dajjal? Ada yang tahu? Silakan. Dajjal dinamakan Al-Masih li'annahu yamsahud dunya kullaha illa Makkah wal Madinah. Dajjal dinamakan Al-Masih karena dia akan menyentuh, akan menjelajahi seluruh dunia kecuali Mekah dan Madinah. Dan ini pembahasan yang lain dalam pembahasan Dajjal. Tapi itulah sebab yang dikatakan oleh para ulama di dalam kitab-kitabnya tentang penamaan Al-Masih ini. Baik, ikhwatul iman. Ada lagi alasan yang kedua. Kenapa sama penyebutan antara Isa dengan Dajjal? Sebab pertama tadi karena Isa mengusap ketika menyembuhkan dari mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan Dajjal kenapa? Karena dia menjelajahi seluruh dunia, seluruh penjuru dunia kecuali Mekah dan Madinah. Ya. Dan sebab yang kedua dikatakan juga karena kedua-duanya memiliki kesamaan dalam khalqiyah, dalam fisiknya. Apa itu? Karena mereka sama-sama mamsuhul qadamain. Apa itu mamsuhul qadamain? Qadamain itu artinya telapak kaki. Ya. Maka rata-rata sebagian besar rata-rata telapak kaki orang itu ketika dia memijak maka ada rongga di bawah ini. Di bawah telapak kakinya. Nah, ada orang-orang yang tidak memiliki ini. Ceper kakinya. Datar. Maka ini dinamakan dengan mamsuhul qadamain. Itu juga alasan yang disebutkan oleh para ulama, wallahu ta'ala a'lam. Baik. Kembali kita ke ayat tadi. Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ilallah. Ketika mereka terlihat dari mereka ada langkah-langkah yang akan menjerumuskan mereka kepada kekufuran. Dan ini dilihat dan dirasakan oleh Isa alaihissalam. Di situ Nabi Isa alaihissalam dia membutuhkan uluran tangan-tangan orang-orang yang bijaksana. Uluran tangan orang-orang yang baik. Lalu dikatakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala menceritakan Nabi Isa ketika melihat dan menyaksikan kekufuran yang akan muncul dari kaum yang berlebih-lebihan di dalam melihat Isa alaihissalam. Lalu kemudian Nabi Isa mengatakan man ansari ilallah. Siapa yang bisa menolongku? Siapa yang bisa memberikan pertolongan membantuku? Begitu berat ujian dan cobaan yang aku alami. Begitu dalam jurang yang harus aku lalui. Man ansari ilallah. Siapa yang mau menolongku? Lalu ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Maka ketika mendengar Nabi Isa alaihissalam meminta pertolongan, maka tampillah satu kaum di mana mereka dinamakan dan disebut dengan kaum Hawariyun. Mereka langsung menjawab. Mereka langsung mengatakan, nahnu ansarullah.
kami akan menolong agama Allah. Ikhwatal iman. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana Allah meletakkan orang-orang yang akan membantu jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala selalu akan memberikan orang-orang yang akan mendukung dan menyokong kebenaran. Lihat bagaimana Rasulullah SAW disokong, dibantu, diayomi oleh generasi yang dijadikan kemudian oleh Allah sebagai generasi yang paling mulia di atas muka bumi ini, yaitu generasinya para sahabat. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyiapkan kaum Hawariyun untuk menjadi penolong dan penopang dakwah Nabi Isa alaihissalam. Terutama ketika Nabi Isa sudah melihat bagaimana bermunculan langkah-langkah yang akan menjerumuskan manusia kepada kekufuran dengan apa yang telah mereka lakukan. Makanya Nabi Isa alaihissalam merasa terjepit. Nabi Isa alaihissalam merasa sempit. Lalu kemudian Nabi Isa menawarkan kepada orang yang ada di hadapan, man ansari ilallah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyediakan, dan Allah Subhanahu wa taala menyiapkan orang-orang Hawariyun yang secara spontan mereka mengatakan nahnu ansarullah. Siapa mereka ini, ikhwatal iman? Mereka ini dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla. Siapa mereka ini sehingga mereka mau dan mereka rela untuk menjadi orang-orang yang membantu dan mengayomi dakwah Nabi Isa alaihissalam, berjuang bersama Nabi Isa. Walaupun ikhwatal iman, ada kalanya Allah Subhanahu wa taala mempertemukan para nabi dan rasul dengan kaum yang tidak seperti kaum para sahabat. Berjumpanya Rasulullah SAW dengan generasi ini. Dan ada kalanya Allah mengutus seorang Rasul tidak bertemu dengan kaum seperti kaum Hawariyun Nabi Isa alaihissalam. Ada kalanya kaum yang ada di hadapan para Nabi dan Rasul itu justru menjadi dan menambah beban dari Rasul tersebut. Lihat bagaimana kerepotannya Nabi Musa alaihissalam dengan Bani Israel. Bagaimana yang dahulunya mereka disiksa, mereka dibunuh, mereka berbagai macam. Dibela oleh Nabi Isa alaihissalam dalam perjalanan yang panjang kehidupan Nabi Musa, ya, dibela oleh Nabi Musa alaihissalam. Dalam perjalanan yang panjang kehidupan Nabi Musa bersama mereka, akhirnya mereka diselamatkan oleh Allah menyeberang Laut Merah. Ini gambaran kisahnya. Sehingga Allah selamatkan mereka. Dan Allah hancurkan seketika itu musuh yang selama ini menyiksa mereka, Fir'aun dan bala tentaranya. Terlihat oleh mereka. Wa antum tanzurun, kata Allah. Mereka melihat bagaimana tenggelamnya Fir'aun dan bala tentara. Lalu di dalam perjalanan terjadi lagi apa yang terjadi, panjang kisahnya. Ketika Allah berikan kepada mereka makanan manna wassalwa, sebagiannya diceritakan oleh Allah di dalam surah Al-Baqarah. Tapi apakah mereka bersyukur dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan dengan mudah? Manna wassalwa dijelaskan oleh Imam Ibn Katsir, manna wassalwa itu adalah hewan seperti burung yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk mereka makan dari surga bersama manisan, dan itulah yang mereka makan. Lihat, dengan senangnya mereka disediakan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi dasar manusia yang tidak bersyukur, ikhwatal iman, apa yang mereka minta kepada Allah? Mereka minta kepada Nabi Musa alaihissalam agar Nabi Musa berdoa kepada Allah, berikan kepada mereka sayur-sayuran, fumiha wa adasiha wa basaliha, yang mereka minta bawang, adas, timun dan sejenisnya.
penentangan dan keingkaran-keingkaran yang mereka lakukan. Dan akhirnya di ujungnya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, apa yang terjadi? Allah sediakan untuk mereka sebuah negeri yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala mereka masuk ke negeri tersebut, dan negeri itu akan diperuntukkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada mereka, untuk mereka. Tapi mereka di sana harus berperang. Kenapa? Karena negeri itu ditunggui oleh orang-orang yang bertubuh kekar, besar. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah diajak oleh Nabi Musa. Apa balasan mereka? Mereka mengeluarkan satu perkataan yang menyakitkan dan membuat Nabi Musa alaihissalam sedih. Apa kata mereka? Diceritakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mengatakan kepada Nabi Musa, "Idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun." Wahai Musa, pergilah engkau dan Rabbmu, perangi mereka, biar kami nunggu di sini. Berbeda dengan perkataan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkhusus ikhwatal iman ketika di awal peperangan dalam sejarah perjalanan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu perang Badar. Nabi masih bimbang. Bahkan di Badar, telah sampai di Badar itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa. Dia cemas dan takut apa yang akan terjadi pada para sahabatnya. Dalam kebimbangan tersebut, lihat bagaimana komentarnya para sahabat. Lihat bagaimana komentarnya para sahabat. Mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, la naqulu kama qala Bani Israil li Musa." Ya Rasulullah, kami tidak akan mengatakan perkataan seperti perkataan Bani Israil kepada Nabi Musa. Yang diceritakan oleh Allah Azza wa Jalla, "Pergilah engkau dan Rabbmu berperang, kami nunggu di sini." Tapi Rasulullah, kami akan mengatakan, "Idhhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma lamuqatilun." Kami tidak akan mengatakan seperti Bani Israel. Kami akan mengatakan, "Ya Rasulullah, pergilah engkau dan Rabbmu berperang, kami akan ikut serta bersama." Terpompa kembali semangat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kondisi yang juga dialami oleh Nabi Isa. Ketika Nabi Isa ahassa, Nabi Isa melihat dan merasakan akan bermunculan kekufuran dan pengingkaran pada orang-orang yang menentang dakwah risalah yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Maka di situ Nabi Isa mengharapkan uluran tangan. Nabi Isa mengatakan, "Man ansari ilallah?" Siapa yang menolongku? Maka terpompa kembali semangat Nabi Isa alaihissalam dengan tampilnya orang-orang Hawariyun. Mengatakan, "Nahnu ansarullah." Siapa mereka ini ikhwatal iman? Mereka mengatakan, "Amanna billahi washhad bi anna muslimun." Mereka mengatakan, kami ini adalah orang-orang yang beriman. Kami ini adalah orang-orang yang beriman. Washhad bi anna muslimun. Maka saksikanlah wahai Isa bahwasanya kami ini adalah orang-orang Islam. Ikhwatul iman, terbantah apa yang dianggapkan oleh orang bahwasanya Nabi Isa membawa agama Nasara. Siapa pengikut setia Nabi Isa alaihissalam? Hawariyun. Mereka yang sudi dan siap untuk membantu Nabi Isa alaihissalam. Dan mereka sendiri yang mengatakan, ketika mereka mengatakan kesiapan mereka membantu Nabi Isa alaihissalam, mereka menyebutkan, "Amanna billahi washhad bi anna muslimun." Inilah ikhwatal iman, kebenaran yang diungkapkan di dalam Al-Quranul Karim.
harusnya ini segera meluruskan pemikiran-pemikiran dan brand yang tidak benar di kepala kita. Karena bagaimanapun ikhwatal iman, orang-orang yang menentang, orang-orang yang tidak senang di dalam perjalanan hidup itu akan senantiasa ada. Orang Arab mengatakan ridhon nas ghayatun la tudrak. Kalau tujuan hidup kita mencari ridho seluruh orang, itu adalah tujuan yang tidak akan pernah dicapai. Pro dan kontra dalam jalan hidup itu adalah hal yang biasa. Ada yang pro, ada yang kontra, itu biasa. Apalagi jalan dakwah ini. Orang jalan kebaikan saja, kita berbakti sosial saja, kita memberi, belum tentu semua orang yang kita beri senang. Apalagi kita mengajak orang ini untuk bertakwa kepada Allah, beribadah kepada Allah, merubah kebiasaan-kebiasaannya ketika itu kebiasaan itu bertentangan dengan ketentuan Allah. Wajar saja. Ditentang, dihadang, dihambat, itulah dakwah. Maka ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan sunnatullah dalam jalan kehidupan ini seperti itu. Berhadapan dengan kondisi pro dan kontra. Maka bisa jadi orang-orang yang memang menentang, dia berusaha untuk menanamkan sisi-sisi yang negatif dalam pandangan orang-orang yang ada di hadapan kita. Dan ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang juga tadi dibacakan di dalam salat kita, wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Mereka akan senantiasa berbuat makar. Mereka coba dengan berbagai cara. Mereka tanamkan image yang buruk. Mereka tanamkan pandangan sehingga orang menilai tidak baik dan sebagainya. Atau seseorang diarahkan kepada satu pemahaman sehingga itulah yang tergambar oleh dia. Maaf ikhwatal iman. Berkaitan dengan momen yang sebentar lagi hiruk pikuk orang merayakannya. Yang tadi kita hanya sekedar mengingatkan hati-hati. Pada momen itu orang-orang banyak menyuarakan, memproklamirkan tentang bahwasanya Isa adalah anaknya Tuhan. Hati-hati perkataan ini. Karena itu akan mengundang bencana. Itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Bukan bencana yang sedikit, bukan bencana yang ringan. Takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ard wa takhirrul jibalu hadda. Maka ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Yang kedua, yaitu ketika image yang salah ditanamkan di benak kita. Makanya kalau di tempat-tempat yang lain, ketika perayaan-perayaan itu digambarkan sesungguhnya hari kelahiran ya, Isa tersebut itu adalah di musim salju. Makanya mereka menimbulkan, lihat bagaimana hiasan dari pohon perayaan mereka yang banyak putih-putihnya salju. Baik. Harusnya kita netralkan ini dengan ketetapan dan ketentuan dari apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. Kalau memang yang mereka katakan itu adalah perayaan dari hari kelahiran ikhwatal iman, mari kita simak apa yang diceritakan oleh Allah Jalla wa Ala di dalam Al-Qur'an. Ketika Allah Tabaraka wa taala berfirman, فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة. Ketika Maryam merasakan berat
maka dia meninggalkan rumahnya dan dia merasa letih dengan kehamilannya yang sudah mendekati masa melahirkan. Ila jiz'in nakhlah, sampai akhirnya Maryam tersandar ke pokok kurma, ke batang kurma. Qalat ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiya. Dalam keadaan yang susah begitu, dia bergumam di dalam hatinya, ya Allah, bagaimana kalau seandainya aku mati? Dia berada di tempat yang jauh dari rumahnya, jauh dari keluarga dan sanak familinya. Dia hanya sendiri di situ. Ketika lelah dia bersandar di pokok kurma. Wa kuntu nasyan mansiya. Kalau seandainya aku mati di sini, tentu tidak ada yang menemukanku. Tentu orang akan lupa denganku. Wa nadaha min tahtiha alla tahzani. Lalu terdengar suara, di mana suara itu mengatakan, Allah tahzani, wahai Maryam, jangan engkau sedih. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Allah telah sediakan di bawahmu sungai yang mengalir. Wa huzzi ilaiki bi jid'in nakhlati tusaqitu 'alaiki rutaban janiyya. Kalau engkau lapar wahai Maryam, kata Allah Azza wa Jalla, huzzi ilaiki, cukup goyang pokok kurma ini. Pohon kurma itu cukup digoyang. Wa huzzi ilaiki bi jid'in nakhlah, ketika engkau goyang, maka kurma yang engkau goyang tersebut walaupun tidak bergoyang. Ini ada pelajarannya, ikhwatal iman. Kenapa Allah Subhanahu wa taala suruh Maryam kalau ingin makan untuk menggoyang? Padahal hoyak bahasa sini ya. Goyang nanti beda lagi. Joget pula. Enggak, hoyak. Ya. Oke? Kenapa disuruh menghoyak? Apakah bisa Maryam dengan kondisinya sebelum melahirkan menghoyak pohon kurma yang besar itu? Tidak bisa. Tapi kata Allah Azza wa Jalla, hoyak itu pohon kurma. Maka pohon kurma itu akan menjatuhkan. Bukan hoyaan dia yang menjatuhkan, tapi pohon kurma itu yang menjatuhkan. Padahal apa? Kenapa disuruh oleh Allah menghoyaknya? Sementara jauh sebelumnya ketika Maryam masih di dalam asuhan Zakaria, Allah menghidangkan makanan tersedia tanpa dia berbuat apa. Tapi kenapa dalam kondisi sulit ini Maryam disuruh untuk menghoyak, baru dijatuhkan hukum. Para ulama ahli tafsir mengatakan apapun kondisinya kaum muslimin, kita disuruh untuk berikhtiar. Kita disuruh untuk berusaha. Tidak boleh berpangku tangan. Apapun kondisi. Baik. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Hoya. Maka pohon kurma itu akan menjatuhkan rutaban janiyya. Dia akan menjatuhkan rutab. Rutab itu jenis kurma yang belum masak di batangnya. Masih mengkal dia di batangnya. Yang rutab itu biasanya diambil, dibiarkan 1 atau 2 hari baru bisa dimakan. Itu yang namanya rutab. Yaitu kurma yang masih mengkal. Dan itu yang disunnahkan, yang disukai oleh Nabi, berbuka dengan rutab itu ketika berpuasa. Nah, ikhwatal iman, tidak ada dalam catatan dunia ini rutab itu di musim dingin. Rutab ada di batangnya itu di musim saifiyah, di musim panas. Maka luruskan pandangan dan image kita. Sesungguhnya dia lahir, Isa alaihissalam, kelahirannya itu bukan di musim dingin. Makanya tidak tahu kita. Berarti yang diperingati sekarang bukan kelahiran Isa. Tidak tahu kita siapa. Karena Isa alaihissalam menurut Al-Quran lahirnya di musim panas. Apa buktinya? Karena ada rutab. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum.
Itulah pernyataan dari orang-orang Hawariyun. Mereka mengatakan amanna billah wa syahada bi anna muslimun. Dan inilah agama umat yang bersama Nabi Isa alaihissalam. Jadi jelas tegas Allah di sini mengatakan kemana arah dan apa agama yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Mereka sendiri menyatakan bi anna muslimun. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asy syahidin. Mereka meminta setelah mereka menyiapkan diri mereka untuk menolong dan membantu Nabi Isa alaihissalam, mereka memohon kepada Allah. Mereka berdoa, Rabbana amanna. Ya Allah, kami beriman kepadamu. Bima anzalta, dengan apa yang engkau turunkan. Mereka beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Wattaba'na ar-rasul, dan kami mengikuti Rasul. Faktubna ma'asy syahidin. Maka ya Allah, tetapkanlah kami menjadi orang-orang yang syahid. Ikhwatal iman. Inilah orang-orang yang menyiapkan dirinya menjadi pembantu dakwah Rasul. Berangkat dari keimanan. Amanna wa syahada bi anna muslimun. Lalu kemudian Rabbana amanna bima anzalta. Ya, beriman kepada Allah, lalu mereka beriman dengan apa yang Allah turunkan, dengan kitabnya. Wattaba'na ar-rasul, dan kami mengikuti Rasul. Lihat bagaimana keteguhan mereka. Mereka menyatakan diri mereka siapa dan bagaimana. Lalu mereka pun mengatakan apa yang tadi kita bacakan, wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Kami tahu ya Rasul, kami tahu wahai Isa, ya, begitu sulit dan terjal jalanmu, begitu tinggi gunung yang akan engkau daki, begitu dalam lembah yang harus engkau semberangi. Kami siap. Apa bekal yang kami miliki? Kami punya iman. Wattaba'na ar-rasul, dan kami mengikuti Rasul. Kami akan mengikutimu ya Rasul. Dan kami sadar bahwasanya kita akan berhadapan dengan sesuatu yang berat. Wa makaru wa makarallah, dan kami yakin wallahu khairul makirin. Memang harus yakin. Kau dipikir, kalau dilihat mana bisa. Kalau kita ingin bergerak, berbuat di dalam dakwah, sebelum kita bergerak, sebelum kita berusaha, kita pikirkan berat. Tapi teguhkan iman. Makanya ikhwatal iman, ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, ya, kita tahu bagaimana keberanian Umar bin Khattab, di mana di dalam masa kekhalifahan Umar bin Khattab wilayah kaum muslimin bertambah luas, sehingga beban dan pekerjaan khalifah bertambah berat. Umar bin Khattab suatu ketika keluar dari masjid, bertemu dengan seorang nenek tua. Dia bertemu dengan seorang nenek-nenek. Lalu kemudian nenek itu mengatakan, melihat Umar bin Khattab khalifah. Apa kata nenek itu? Inni la'alimtuka wa anta tusamma Umairan. Apa kata nenek itu? Wahai Umar, ibaratnya kalau kita dulu mengenal seorang anak, ya, sejak dia kecil kita tahu sama dia, ya, seperti anak kita lihat lari-lari, mereka berjalan, waktu kita tahu. Tapi nanti 20 tahun yang akan datang, mereka jadi orang-orang terkenal, mereka jadi orang-orang besar. Ya. Maka itulah yang dialami oleh nenek tadi ketika bertemu dengan Khalifah Umar bin Khattab. Siapa yang
tidak segan dengan Umar bin Khattab. Jangankan orang, Pak. Apa kata Nabi? Jin saja begitu akan lewat, Umar mau lewat di jalan itu, jin menghindar. Begitu beraninya Umar. Ada nenek-nenek menegur Umar, khalifah. Ya, dia mengatakan, "Laqad alimtuka annaka tusamma Umairan wa tajri fi 'uqad." Wahai Umar, aku kenal kamu sejak dulu. Waktu kamu masih bernama Umar. Umar itu sighat tasghir dari Umar. Artinya Umar kecil. Dan engkau berlari-lari di pasar Uqad. Kini lah jadi orang hebat. Sekarang engkau sudah besar. Sekarang engkau sudah menjadi khalifah. Kata nenek itu. Saking nenek itu berbicara seperti itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, khalifah keluar dengan ajudannya. Lalu ajudannya menghambat nenek tadi. Pengawal Umar langsung menghambat nenek tadi. Dan dia mengatakan, "Laqad katsarti ala amiril mu'minin." Sungguh engkau telah menyita waktu amiril mu'minin. Khalifah ini sibuk. Ngapain harus melayani nenek-nenek? Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Mendengarkan pengawalnya mengatakan begitu, apa kata Umar? Dah, ya jauh. Biarkan beliau. Ata'lamu manil mar'ah? Tahukah engkau siapa nenek ini? Pengawalnya mengatakan enggak. Yang jelas ada di hadapannya nenek-nenek tua dengan pakaian yang lusuh, berkata lantang kepada seorang khalifah. Makanya dihadang oleh pengawalnya, dan khalifah mengatakan, "Ata'lamu manil mar'ah?" Tahukah engkau siapa ini? Pengawalnya mengatakan tidak. Lalu dikenalkan oleh Umar bin Khattab. Ini adalah wanita yang ucapannya didengarkan oleh Allah min sab'i samawat. Ini adalah wanita yang ucapannya didengar, keluhannya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit ketujuh. Yaitu wanita yang memohon kepada Allah Azza wa Jalla atas permasalahan yang terjadi pada dirinya dan suaminya. Lalu setelah terjadi apa yang terjadi, dia tidak tahu tentang jawaban hukumnya. Dia bergegas menemui Nabi SAW. Dan terjadilah dialog bersama antara dia dengan Nabi SAW. Dari dialog dia dengan Nabi SAW, wanita ini, permasalahan yang sedang dia hadapi dengan suaminya, permasalahan rumah tangganya, dia berdialog dengan Nabi SAW. Apa kata Allah? Dengan Allah turunkan salah satu surat Al-Quran. Qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allahi wallahu yasma'u tahawurakuma. Allah mendengarkan. Langsung Allah turunkan ayat. Allah sami'allahu qawlan lati. Allah mendengarkan perkataan seorang wanita yang berbantahan dengan Rasul, denganmu wahai Muhammad, kata Allah. Ketika dia mengatakan begini, dijawab oleh Nabi, dia bantah lagi. Sehingga percakapan mereka ini didengar oleh Allah dan dijawab oleh Allah. Inilah nenek ini. Jangan pandang casingnya saja. Ini ucapan nenek ini telah didengar oleh Allah min fawqi sab'i samawat. Bagaimana dengan seorang Umar? Tentu dia harus mendengarkan ucapan nenek ini. Kenapa? Ucapan dia tidak sembarangan. Ikhwatal iman. Lalu kemudian Umar tahu. Bahkan ditunggu oleh Umar apa yang akan dikatakan oleh nenek ini. Dia mengajarkan ikhwatal iman, memberikan nasihat kepada khalifah. Apa kata dia? Ya Umar, man khafa al-wa'id qarba alaihi al-ba'id. Allah.
Satu ungkapan yang singkat. Dia tahu bahwasanya tugas khalifah berat. Maka dia membutuhkan satu hal yang akan membangkitkan semangatnya. Maka di antara yang dikatakan oleh nenek tadi, ya Umar, ingat, man khafal wa'id qaruba alaihi al-ba'id. Tanamkan di dalam dirimu rasa takut kepada hari kiamat. Tanamkan di dalam dirimu harapan akan kiamat. Berharap kenikmatan setelah hari kiamat. Khawatir dan takut akan derita dan azab serta kemurkaan Allah di hari kiamat. Maka apapun yang engkau rasakan dalam jalan yang berat ini, jalan yang begitu terjal tidak akan terasa berat. Cucuran keringat dan kesusahan yang engkau alami tidak akan terasa berat. Ini yang dikatakan oleh wanita tadi. Dan inilah yang ditanamkan di dalam diri para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Dan inilah yang ada di dalam dirinya orang-orang Hawariyun. Tanamkan tauhid, tanamkan keimanan kepada hari akhirat, maka mereka akan jadi orang-orang pejuang-pejuang yang tangguh. Man khafal wa'id qaruba alaihi al-ba'id. Yang jauh itu akan terasa dekat. Yang berat itu tidak lagi terasa berat. Makanya ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, ya, inilah yang ada di dalam diri orang-orang Hawariyun yang menyiapkan diri mereka, ya, untuk menolong apa yang dialami dan dilalui oleh Nabi Isa alaihissalam. Kesiapan yang juga dimiliki oleh para sahabat Nabi SAW ketika mereka berjalan bersama Nabi di dalam membantu Nabi memperjuangkan risalah dan agama Allah Azza wa Jalla. Inilah ikhwatal iman sepenggalan dari ayat yang tadi sama-sama kita dengarkan di dalam salat, ya, yang dibacakan oleh imam kita. Setidaknya ketika nanti misalnya kita mendengarkan ini kembali di dalam salat, walaupun kita belum hafal, setidaknya ini menambah kekhusyukan kita di dalam salat kita, ya. Dan inilah salah satu manfaat dan faedah dari kita mempelajari, memahami ayat demi ayat yang sering kita dengarkan di dalam salat kita. Karena ini adalah salah satu upaya dan langkah agar salat kita khusyuk. Wallahu taala alam. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan, ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ada subhat katanya tentang ucapan. Tunggu dulu. Ya, silakan. Ucapan selamat anak tali. Katanya al-hukmu yaduru ma'ilati wujudan ma'adamu. Hukum itu tergantung pada ilahnya. Kalau ilahnya bisa hilang, maka hukum tidak ada. Adapun orang-orang sekarang ini, gitu, kenapa ulama-ulama dulu mengharamkan selamat tahniah kepada seorang? Karena ulama dulu mengharamkan karena dulu orang mengucapkan persetujuan kepada keyakinan agama seorang. Adapun sekarang nggak ada, tadi. Cuma ucapan tahniah aja, ucapan selamat aja, katanya. Karena kita bertoleransi, bagaimana caranya itu? Ikhwatal iman, inilah yang dinamakan dengan syubhat. Syubhat, ya, sesuatu yang rancu, ya. Disamarkan pandangannya di hadapan kita. Kaidah mengatakan bahwasanya satu hukum itu tidak berlaku lagi kalau tidak ada ilahnya. Kalau tidak ada ilahnya. Ini adalah kaidah.
Ini adalah kaidah. Kaidah ini benar. Benar atau salah kaidah ini? Kita dudukkan satu persatu. Kaidah ini benar. Bahwasanya hukum itu tidak berlaku ketika tidak ada lagi ilahnya, penyebab itu menjadi hukum itu seperti itu. Apa contohnya? Ada yang tahu contohnya? Contoh kaidah ini. Tidak ada satupun pertanyaan saya dapat. Saya tambah pertanyaan lagi. Siapa nama nenek tadi yang suaranya didengar? Khawlah bintu ya, Khawlah. Oke, apa contohnya? Hukum itu akan berubah bila tidak ada ilahnya. Ada yang tahu? Fadhal. Salat sunat tarawih berjamaah. Ya. Gimana? Coba jabarkan, jelaskan. Ya. Ya, apa ilahnya? Apa alasan Nabi ketika Nabi tidak melaksanakan sholat tarawih berjamaah di masjid? Khawatir orang-orang menganggap nanti itu hukumnya menjadi wajib. Nah, ketika Nabi sudah wafat, kenapa para khalifah kemudian khususnya di zaman Umar, kemudian Umar melakukan dan mengajak orang untuk sholat tarawih ke masjid? Kenapa? Karena kekhawatiran yang dikhawatirkan oleh Nabi itu sudah tidak ada. Kenapa? Nabi sudah wafat. Ini contohnya. Jadi benar. Ya. Tetapi ya, kaidah ini kita mengatakan kaidah ini benar. Itu contohnya. Biar lebih jelas lagi saya tambahkan lagi satu contohnya. Khamar. Kenapa diharamkan? Apa ilah pengharamannya? Karena dia memabukkan. Apabila khamar ini terus dibiarkan sampai hilang unsur khamarnya, unsur memabukkannya, maka dia akan menjadi khal. Dia akan menjadi cuka. Barangnya sama, Pak. Tapi dengan proses itu sampai hilang apanya? Ilahnya. Maka cuka hukumnya berubah hukumnya. Yang tadi haram kemudian menjadi apa? Halal. Itu contohnya. Nah sekarang contoh yang dikatakan di atas kaidah tadi. Oh, kalau dulu mereka dilarang, para ulama dahulu mengharamkan, kenapa? Kenapa mereka mengharamkan itu? Apa alasannya tadi? Menyetujui keyakinan orang-orang. Nah, sekarang apa bedanya dengan kalau masyarakat sekarang nggak ada keyakinan yang begitu, cuma ucapan tahni aja. Hanya sebatas ucapan selamat aja. Nggak ada keyakinan begitu. Baik. Ini ikhwatal iman, pertama, syubhat ini mengarah kepada sesuatu yang an-niyatu mahalluha al-qalb. Ini sudah membaca apa yang ada di dalam hati. Ya. Dari mana kita mengatakan itulah sebabnya orang-orang dahulu mereka mengatakan itu? Karena apa? Karena mereka setuju. Sekarang itu enggak. Sekarang keyakinan itu tidak ada lagi. Ini kita sudah berbicara sesuatu yang ada di dalam dada. Makanya kalau contoh seperti ini satu ungkapan saja yang harus kita katakan kepada mereka, hal syaqaqta qalbah. Apakah engkau telah belah dadanya? Hanya itu saja. Jadi ikhwatal iman, ya, kadang-kadang kaidah-kaidah tersebut dipakai seolah-olah menjadi sebuah alasan yang menggambarkan bahwasanya ini benar.
berhujjah dengan kaidah-kaidah tersebut, sementara contoh-contoh yang dipaparkan itu keliru, nggak nyambung. Ya. Maka disinilah ikhwatal iman, kadang-kadang mereka bermain dengan kias, tapi kiasnya itu adalah kias yang farik, kias yang ya seperti tadi tidak nyambung. Mereka berbicara tentang kaidah, ya tapi kaidahnya seperti itu tidak cocok. Berbeda dengan contoh-contoh yang tadi kita sebutkan, jelas. Tidak berubah, tapi berubah hukumnya. Ya. Nah, makanya karena contoh tadi tentang sholat berjamaah, sholat tarawih tadi, ya, ada sebuah ungkapan lagi yang keliru dan rancu orang memahaminya. Apa kata Umar bin Khattab ketika orang sebagian mengatakan, ya Umar, kenapa kok kita sholat berjamaah sementara dulu di zaman Nabi tidak? Ya, apa kata Umar bin Khattab? Ni'matul bid'atu hadhihi. Ini adalah senikmat-nikmat bid'ah. Bukan berarti Umar bin Khattab mengakui ini bid'ah. Bid'ah itu apa? Bid'ah itu sesuatu yang tidak ada contohnya. Nabi pernah mencontohkan. Tapi Umar bin Khattab menggunakan istilah ini menjawab anggapan orang-orang yang menganggap bahwasanya ini adalah sesuatu yang tidak dicontohkan sebelumnya. Hanya pandai-pandai Umar saja membuat. Ya? Jadi ini ungkapan Umar, bukan Umar mengakui ini bid'ah, enggak. Karena nanti banyak juga kerancuan mengatakan Umar saja mengakui ada bid'ah hasanah, ada bid'ah yang baik, bahkan ni'matul bid'atu hadhihi. Apalagi di zaman fitnah ini ikhwatal iman. Makanya kembali kita kepada usul manhaj kita, dasar manhaj kita. Ya. Makanya kita harus bagaimana kita berbicara. Dan ingat, hati-hati. Salah satu keburukan yang ada di dalam kehidupan seorang manusia, at-taqawul 'ala Allah bila ilmu. Berbicara tentang agama Allah ini tanpa ilmu. Wala taqfu ma laysa laka bi'ilm. Jangan kita berbicara tanpa ilmu. Inna sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Mata, telinga, hati ini akan ditanyakan oleh Allah Azza wa Jalla. Dimintai oleh Allah Subhanahu wa taala pertanggungjawabannya. Apa yang telah kita ucapkan? Maka berhati-hati dan bentengi diri kita dari syubhat-syubhat yang seperti ini. Wallahu taala alam. Saya rasa cukup itu saja. Ya, sekali lagi mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.